Itu aspirasinya kalau dari Timah, kalau dari Bauxite sendiri seperti apa Pak? Ada spesifik kah yang diharapkan di pemerintahan baru ini Pak? Ya tentu kalau dari sisi boksit ini kan cukup besar dan belum seperti Timah ya. Kalau Timah ini sudah cukup lama dan memang sudah established lah. Kalau boksit ini kan baru berkembang kira-kira 10-12 tahun yang lalu. Kira-kira baru tereksplor. Dan sekarang sudah kelihatan bahwa nilai tambahnya sudah terlihat kalau kita bisa menciptakan hilirisasi yang benar. Nah, hilirisasi yang benar itu tentu banyak aspek. Misalnya aspek pendirian dari smelter itu sendiri. Dan smelter itu sendiri juga tidak bisa harus banyak ya. Disesuaikan dengan material balance yang ada agar supaya ada keseimbangan antara produksi yang nanti jadi alumina dengan produksi boksit itu sendiri. Karena seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa apa yang dilakukan oleh komoditas tambang lain seperti nikel itu kan agak sedikit berbeda dengan boksit. Jadi sampai pada tingkat ya sudah jangan membangun smelter dulu lah sementara karena supply bahan dan lain sebagainya ini mengalami hal yang perlu diselesaikan. Bukan masalah sebetulnya, tapi ada hal-hal yang perlu diselaraskan gitu. Nah kalau boksit ini memang sedang menuju ke sana. Nah boksit itu sendiri kalau sekarang nantinya akan diresmikan, kemarin sudah Pak Presiden sudah lihat di Borneo, BAI di Kalimantan Barat. Itu sudah terlihat bahwa sudah hampir rampung dari Antam ya, artinya yang bangun Antam. Ada dua swasta yaitu WHW dan satu lagi BAI yang ada di Bintan dan satu lagi yang ada di Kalimantan Barat juga yaitu dibuat oleh Antam. Ini akan berproduksi sama-sama dan rata-rata mereka punya produksi output tuh 2 juta. Sehingga kalau dijumlah berarti 2 kali 3 ya, artinya 6 juta. 6 juta itu raw materialnya tinggal kali 3 gitu, ya kan? Nah, raw material yang ini masih banyak sebetulnya yang ada di penambang untuk bisa masuk kepada smelter yang ada. Sehingga perlu dibangun lagi paling tidak itu 3 sampai 4 smelter. Nah, dengan demikian maka kita akan bisa produksi yang ada di dalam negeri bisa disalurkan kepada smelter atau pemurnian yang ada untuk menjadi menjadi alumina. Dan pada saatnya nanti kita akan membangun produksi untuk aluminium. Karena kan tingkatan kedua atau terakhir itu aluminium dari boksit menjadi alumina, alumina menjadi aluminium. Nah kalau kita sudah punya itu, rasanya kita sudah harusnya berjaya ya. Berjaya sebagai negara yang sudah cukup mumpuni untuk bisa memproduksi semua produk-produk yang memang dibutuhkan di dalam produksi dalam negeri. Jika kita mendengar tentang hilirisasi Pak, kita tuh selalu agak lebih banyak mendengar mengenai nikel gitu ya. Ya, jadi memang ya ada sedikit economic added value yang luar biasa ditambahkan dengan hilirisasi nikel gitu ya. Apakah Anda merasa pada saat di pemerintahan Jokowi gitu ya, pemerintah Pak Jokowi, bauxit itu belum terlalu menjadi prioritas utama dalam hilirisasi atau bagaimana? Ataukah Anda optimistis di pemerintahan Pak Prabowo ini juga nanti ada kemerataan dari masing-masing raw commodities untuk hilirisasi ke depannya? Biasanya mungkin ya, pola pemikiran pemerintah bukan berarti salah ya. Tapi mungkin ada skala prioritas. Skala Karena prioritas. ya skala prioritas pertama nikel dulu yang digenjot yang kira-kira BEP-nya cepat. Terus kedua turunan nikel ini kan panjang. Betul. Artinya ini bisa dengan tingkatan tertentu value yang dibutuhkan nggak terlalu tinggi. Maka itu dulu. Kalau boksit tiba-tiba bisa kaget. Karena boksit itu untuk 2 juta ton. Luar biasa banyak. 1,2 miliar US dollar. Dan tanah yang dibutuhkan hampir 1,300 sampai 1.400 hektar. Sehingga besar sekali. Kalau nikel mungkin lokasinya lebih sedikit. Tapi competitive wise advantage kita secara natural, endowment di Indonesia sendiri, bauxit itu reserve-nya juga besar ya Pak? Besar. Hampir 3 miliar lah. Hampir 3 miliar. Jadi kan gini, kita juga kejar-kejaran dengan waktu Pak. Kenapa saya bilang kejar-kejaran waktu? Boksit ini sekarang jadi komoditas utama untuk alumina. Alumina untuk aluminium. Apakah nanti ke depan ada penemuan-penemuan lain? Bisa saja. Boksit sudah tidak akan dipakai. Nah ini kan juga, sekarang nikel juga kan terus berkembang teknologinya. Sampai ke dalam-dalamnya lihat, oh ternyata dibutuhkannya nggak seperti ini. Baterai itu nggak perlu ini misalnya. Tebal-tebal kan itu. Nah ini juga momentum ini harusnya kita gunakan. Maka kita mengusulkan, hilirisasi itu
kita siap gerak dan kelihatannya Pak Prabowo akan mengusung itu sebagai tujuan utama hilirisasi. Cuman yang mungkin kita ingin sampaikan kepada pemerintah baru, mari kita duduk bersama untuk menselaraskan ini semua agar ini bisa berjalan seiring. Misalnya apakah kalau memang kesulitannya itu di pendanaan dan sindikasi bank lokal tidak mampu untuk bisa menghijauantakan itu, ya bisa dengan cara kita melepas ekspor. Dengan melepas ekspor bukan berarti hilirisasi akan gagal, enggak. Tapi seiring. Sehingga pada saatnya itu menjadi equity. Nah dari equity itulah nanti selektif. Untuk yang bisa mendapatkan harus kita tender, harus kita bidding. Siapa yang mau memerlukan berapa? Berapa besar Anda mau masukkan equity untuk ini? Dan yang kecil bisa bergabung untuk menjadi besar. Karena apa? Tidak mungkin setiap perusahaan diminta fakta integritas untuk buat smelter yang 1,2 miliar US dollar. Equity-nya berapa persen? Ini kan juga masalah. Jadi skala prioritas ya Pak, ya memang argumentasinya adalah itu. Tapi kan semakin lanjutnya hilirisasi nanti perlamaan juga bauksit juga akan semakin saya kira potensial luar ke depan biasa, saya kira sangat bagus. Sehingga hanya komitmen pemerintah untuk mengusung ini agar kita bisa berjalan bersama-sama pengusaha. Betul. Saya kira itu. Pak, SDM kemarin sempat bilang mau siapkan indeks bauksit. Nah itu kira-kira menurut Anda seperti apa pandangan Anda? Dan kedua adalah kemarin saya sempat berbicara dengan Pak Singgih gitu ya, Pak Singgih Widakdo. Mengusulkan kalau bisa SDM ini dibagi menjadi 2 kementerian. Satu Kementerian Energi Petrokimia dan juga Kementerian Mineral dan Batubara gitu, kata kayak gitu. Nah saya ingin minta tanggapan Anda. Ya, saya sebetulnya tidak mau terlalu jauh ke sana ya, kalau soal nomenklatur terhadap kementerian. Tapi paling tidak sebetulnya apa yang sekarang ada itu saya kira sudah cukup untuk bisa mensupport khususnya komoditas pertambangan. Nah, mineral itu sendiri sudah ada dan sekarang sebetulnya masalahnya adalah HPM. Kami ini kan pengusaha tambang, itu kan menjual tambangnya itu kepada smelter. Kalau tambangnya itu sedikit, artinya smelternya sedikit, penambangnya banyak, maka terjadi supply demand. Nah, kalau tidak ditetapkan, ada HPM itu sudah ditetapkan, tapi tidak diikuti oleh pabrik, sehingga kita selalu merugi, karena ya daripada nggak dijual, lebih bagus saya jual. Tapi kalau dengan adanya ekspor beda. Kita ada jatah yang untuk dalam negeri, ada yang jatah untuk ekspor. Tapi kalau dulu kan dibuka ekspor untuk semua. Kalau sekarang saran kami dari asosiasi tidak demikian. Maka kita harus pilah-pilah benar konsorsiumnya siapa, kelompoknya siapa saja yang bergabung untuk bisa mendapatkan akses bahwa akhirnya dia harus membangun pabrik. Membangun pemurnian atau smelter, ini kan istilah banyak. Jadi sebenarnya masalah nomenklatur Anda tidak ingin terlalu jauh, tapi ini sudah cukup mumpuni ke depannya. Menurut saya sih sekarang udah jalan. Kalau soal ada hal-hal yang kurang, ini kan soalnya ada 2, Mbak. Ada izin yang dikeluarkan oleh perindustrian, jadi smelter yang dikeluarkan oleh perindustrian, ada smelter yang dikeluarkan oleh SDM. Nah, kalau dia sekarang SDM membuat peraturan HPM, belum tentu diikuti oleh yang perindustrian. Karena apa? Ini induk semangnya SDM. Nah, apakah itu nanti ada sinkronisasi antara perindustrian dengan SDM? Itu soal hal lain ya. Tapi kalau nomenklatur itu saya mungkin bukan ahlinya. Itu dari Pak Ronald ya. Saya kira itu. Indeks bauksit gimana dong Pak berarti? Oke nggak nih Pak? Saya kira dengan adanya Fed sekarang mempertahankan 5,25 sampai 5 ya. Dan itu masih yang lama kalau nggak salah. Buktinya nilai tukar dolar agak menguat ya. Sehingga ya dampak positif itu kita harapkan terus. Apalagi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor sudah sedemikian kuat. Adanya pemilihan sekarang dan sudah menjadi keputusan, maka kita harus dukung. Sebagai bangsa dan yang baik kan harusnya mendukung. Tentu ya Pak ya. Saya kira itu. Agar semakin berjaya lagi ya Pak ya ekonomi Indonesia. Beragam komoditasnya akan menjadi juara.